Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 12. Begituan doang malu apalagi unboxing. Mata keempat sahabat Erlan hampir keluar saking melototnya melihat Acia yang bukan tengah mengambil foto menggunakan ponsel Mona. Tapi tengah menghapus akun sosial media Mona yang memiliki pengikut puluhan juta. Tante ponselnya kelok. Acia meminta Mona untuk memasukkan sidik jarinya saja agar cepat. Acia tidak. Erlan memeluk Acia yang tengah mengambil fotonya bersama Mona. Erlan tak bisa membayangkan betapa hancur hati istri kecilnya jika tahu kalau wanita itu adalah mantan pacar yang bahkan pernah berhubungan dengannya. Nanti Bay, Tante Mona masih pengen foto sama Bay. Bay kan hebat banget sampai artis saja fans sama Bay. Ucap Acia dengan bangganya mengelus punggung Erlan yang terlihat posesif sekali padanya. Acia cukup, Bay nggak mau. Ucap Erlan memeluk Acia semakin erat. Iya deh, kata Acia lugu keluar dari pelukan Erlan memberikan ponsel Mona. Maaf ya tante, suami Aci udah nggak mau, tapi itu banyak kok fotonya. Ucap Acia memperlihatkan hasil fotonya pada Mona. Wah, terima kasih. Senyum lebar Mona menatap Erlan yang terlihat begitu tegang. Iya sama. Bay Aci pipis sebentar ya. Pamit Acia berjalan menuju toilet. Astaga, bagaimana aku menjelaskan pada istri polosku? Erlan memijit pelipisnya menatap teman yang pada menahan tawa. Erlan, dia tak sepolos yang kau kira. Lihatlah apa yang akan terjadi sebentar lagi. Walaupun separuh percaya, tapi itulah kenyataannya yang baru saja disaksikan para sahabat Erlan atas apa yang Acia lakukan barusan. Erlan, Mona memanggil Erlan setelah cukup lama terdiam, menatap Erlan penuh kerinduan. Bay sini, rengek Acia datang berjinjit ke dekat telinga Erlan. Ada apa? Tanya Erlan hangat menunduk agar Acia bisa berbisik ke dekat telinganya. Acia membisikkan sesuatu dengan ekspresi cemasnya dan takutnya. Gimana ini Bay? Manja Acia menatap dressnya yang terkena darah sedikit. Enggak papa sayang, itu biasa. Senyum lebar Erlan mengecup kening gadis kecil yang malu dan takut itu, lalu membuka jasnya. Mona yang ingin memeluk Erlan hanya bisa terpaku melihat Erlan yang begitu memanjakan istrinya. Sampai bocil itu bisa nyaman mengeluh dan mengatakan apapun yang dia rasakan pada Erlan. Sampai hal pribadi yang sedang dialaminya pun dikatakan pada Erlan. Dulu Mona juga begitu pada Erlan. Walaupun tak sedetail bocil itu sampai ujung dressnya kena darah pun dibilang bocil itu tanpa segan.
Ya, walaupun mereka berbicara berdua saja dengan suara pelan, tapi siapapun yang melihat akan tahu apa yang dikeluhkan Achia pada Erlan. Ayo pulang, biar bisa ganti baju. Keputusan Erlan yang paham akan apa yang dirasakan istri kecilnya, lalu mengajak Achia untuk berpamitan pada Hendrik dan teman-temannya. Tapi nggak nyaman, Bay. Rengek manja Achia saat mereka lewat ke dekat Mona. Iya sayang, nanti kita beli di jalan ya. Sabar Erlan menghadapi tingkah Achia dan segera berpamitan pada teman-temannya. Dah, Tante, ramah Achia pada Mona yang masih berdiri terdiam itu. Di perjalanan, Bay berhenti di situ, tunjuk Achia saat mereka lewat di depan butik. Tidak, Aci. Bay udah booking butik eksklusif buat kamu agar bisa ganti baju sekaligus pakai. Ucapan Erlan terhenti saat dia merasa tak enak bicara hal itu, karena tak hanya mereka berdua di mobil tapi juga ada sopir dan bodyguardnya. Bay siapin itu juga untuk Aci, tanya Achia spontan saat keterbukaannya pada Erlan dibalas perhatian yang sangat mendetail. Ya iyalah, nanti kamu nggak nyaman. Mulai sekarang terbuka ya sama Bay. Katakan saja apa yang Aci inginkan dan rasakan dengan berterus terang. Hangat Erlan yang memang sudah berniat akan membawa Achia ke dalam ranah kehidupan pribadinya. Kayak bakal dipenuhi aja, jawaban meledek Achia mengingat Erlan yang selalu marah setiap hari padanya. Kalau yang Bay sanggup, pasti Bay penuhi. Jawab Erlan dengan seulas senyum mengelus kepala Achia dengan sayang karena perlahan gadis kecil itu seperti menduduki tempat tersendiri di hati Erlan. Achia hanya mengangkat bahu dan tak percaya sepenuhnya pada ucapan Erlan yang sikapnya suka berubah setiap saat. Kadang begitu baik, bahkan penuh kasih sayang, tapi kadang juga seperti harimau yang galak serta garang membuat Achia ngeri juga. Sesampai di butik, Achia cukup terkejut saat Erlan membuking butik mewah kelas internasional hanya untuknya malam ini. Bay Aci takut, cicit Achia manja yang akan mengganti bajunya di kamar mandi butik yang rada seram karena besar, sedangkan Achia hanya sendiri di dalam. Mari kami temani nyonya. Ucapan sopan beberapa pelayan butik itu yang sedari tadi terus memandangi Erlan yang duduk di sofa dengan tatapan terpana. Enggak mau, Aci mau Bay. Jawaban ketus Achia terlihat tak suka dengan wanita yang sedari tadi menatap Erlan. Erlan berjalan masuk ke kamar ganti sambil tersenyum lebar mengikuti Achia yang menyeret tangannya. Apaan tuh wanita ganjen? Umpat Achia menutup pintu kamar ganti dengan kencang. Apa ketawa? Ketawa, galak Achia memelototi Erlan yang berdiri di dekatnya dengan perasaan kesal. Karena pria dewasa itu terus tersenyum sambil menahan tawa. Senang dipepetin banyak wanita, dasar om gatal. Omel Achia semakin kesal saat Erlan malah tertawa renyah mendengar omelannya.
Kamu cemburu sayang, kata Erlan dengan senyuman yang semakin melebar. Aci cuma gak suka orang yang ada di dekat Aci, dipepetin orang lain. Tegas Acia yang memang berlaku untuk orang yang ada di dekatnya sejak dulu. Apalagi kalau emang dia yang ganjen, ketus Acia. Kan mereka yang ngelirik bayi duluan sayang. Jawab Erlan menatap Acia gemas, bahkan rasanya Erlan ingin mengacak rambutnya agar semakin marah. Ya, tapi nggak harus dilirik balik, ucap Acia dengan suara cukup keras. Iya, jawab Erlan patuh tak ingin berdebat dengan gadis bandel yang bisa saja mengamuk jika Erlan terus mempermainkannya. Baik, tunggu di sini, Aci rada lama, ucap Acia sebelum masuk ke toilet. Pembalutnya udah dibawa, tanya Erlan. Udah, jawaban gelagapan Acia saat wajahnya terasa memanas mendengar pertanyaan pria dewasa yang serasa tabu di telinganya sampai Acia merasa malu. Erlan tersenyum lebar menatap Acia yang bergegas masuk kamar mandi karena malu. Bocil lucu, ditanya begituan doang malu apalagi aku unboxing, kekeh Erlan dengan pikiran berbahayanya. Kapan karmaku usai Tuhan? Erlan melamun sambil menarik nafas panjang, yang kadang sangat kesulitan menahan keinginannya yang sangat tak tertahankan seperti kemarin. 10 menit kemudian, Bae tolongin pasangin resletingnya. Pinta Acia yang memakai dress putih polos lengan pendek itu memunggungi Erlan yang berdiri bersandar ke meja wastafel itu. Udah, bisik sensual Erlan ke dekat telinga Acia setelah selesai memasang resleting, sampai Acia merinding mendengar bisikan suara rada basah itu karena langsung ke dekat telinganya. Terima kasih, senang Acia menatap dirinya di cermin wastafel yang terlihat cocok walaupun hanya memakai dress putih polos pilihan Erlan. Hanya ucapan saja, tanya Erlan yang ingin lebih. Terima kasih suamiku, ucap Acia berjinjit mengecup pipi Erlan yang berdiri di depannya. Sama istriku, jawab Erlan setulus hati menggenggam tangan Acia keluar menuju mobil. Sesampai apartemen Acia langsung berlari masuk ke kamar dan berbaring nyaman di atas ranjang setelah melepas sepatunya. Sedangkan Erlan mengganti bajunya dengan piyama dulu baru ikutan berbaring di sebelah Acia. Aci berhenti main ponsel, sekarang tidur sudah malam, ucap Erlan menatap Acia sedari tadi terus memandangi foto Mona dengan dirinya yang saling berpelukan akrab. Bae tahu nggak? Kalau suami Mona Exandrio itu tubuhnya sangat atletis dan berotot, tapi sayangnya mereka udah cerai. Cerita Acia terus memandangi wajah Mona yang memang sangat dia idolakan. Mona jadi janda deh, sambung Acia menunggu reaksi Erlan. Sudahlah Acia, berhenti membicarakan seseorang yang tidak penting, ucap Erlan mengambil ponsel Acia lalu menyimpannya di laci. Erlan merasa muak melihat wajah Mona yang terus dipandangi Acia. Pentinglah, dia kan mantan Bae, jawab Acia yang membuat Erlan terperanjat.
Jadi kamu tahu soal itu? Pertanyaan spontan Erlan. Ya taulah Bai, siapa sih yang gak tahu hubungan kalian dulu? Jawab Achia yang sedang memainkan telinga boneka Pokemon yang dipeluknya. Ya, kalau kamu tahu Mona mantan Bai, kenapa kamu biarin Mona minta foto, bahkan fotoin kami? Ketus Erlan merasa sakit saat Achia nyatanya tak ada cemburu. Cemburunya melihat Erlan bersama wanita lain bahkan mantannya sendiri. Kan Tante Mona mau foto sama Bai. Jarang banget loh Bai, artis yang minta foto sama orang lain. Apalagi mantannya ketika dia sudah sukses. Ucapan lugu Achia yang seolah begitu polos sampai bisa ditipu dengan kata-kata. Jadi kamu gak marah lihat suami kamu foto berdua sama wanita lain? Bahkan mantannya sendiri dengan alasan ngefans gitu? Tanya Erlan semakin kesal mendengar jawaban Achia. Ngapain marah? Harusnya bangga punya suami kayak baik, yang bahkan artis pun ngefans saking hebatnya. Jawaban polos Achia semakin mempermainkan Erlan dengan keluguannya. Ah kek, Achia, apa kamu tidak sadar Mona itu hanya memanfaatkan kepolosan kamu? Erlan mengerang frustasi mengacak rambutnya lalu tanpa sadar berkata begitu transparan pada Achia. Sadarlah, berani banget dia manfaatin Aci. Makanya Aci balas dengan menghapus akun sosial medianya. Kekeh Achia dengan senyum nakalnya yang membuat Erlan kaget tiba-tiba mendengar pengakuan bocil yang ternyata tak sepolos yang dia kira. Seketika Erlan langsung ingat saat tadi Achia yang terlihat begitu lugu meminta sidik jari Mona, dengan alasan saat memotret ponsel Mona ketekan tombol matinya. Astaga, panda seperti apa yang berada di hadapanku? Tak percaya Erlan Achia akan melakukan hal sebesar itu hanya dengan bertopeng wajah polosnya. Aci, kenapa kamu selalu melakukan sesuatu tanpa memikirkan konsekuensi? Marah Erlan saat sadar dari keterkejutannya memikirkan segala konsekuensi yang mungkin saja terjadi. Erlan sangat tahu betapa ambisiusnya Mona dalam balas dendam ketika dia merasa tersakiti. Dia itu gila Achia. Bagaimana jika dia tahu kamu yang menghapus akun sosial medianya? Dia bisa saja membunuhmu. Takut Erlan dalam kemarahannya, mengingat Mona bisa menghalalkan segala cara hanya membalas dendam selama ini. Sudah pasti Mona akan marah besar karena akun sosial medianya merupakan salah satu aset terbesar yang dimiliki oleh Mona, bahkan dengan pengamanan yang luar biasa ketatnya. Tapi walaupun begitu Erlan sebenarnya cukup takjub dengan tampang lugu istri kecilnya yang bisa menipu orang dengan mudah. Bahkan banyak orang percaya dia bodoh, padahal saking liciknya, dia bisa melakukan hal yang sama sekali tak bisa diprediksi. Lelah memarahi Achia yang hanya menunduk itu, Erlan mengambil laptopnya di laci lalu semakin kaget lagi melihat berita publik. Mulai hari ini kemanapun Bai pergi kamu harus ikut. Bai gak mau ya Mona sampai nyakitin kamu.
Ucap Erlan yang matanya masih berfokus membaca setiap berita yang tersebar. Bersambung.